Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rema Oktia dengan NIM 19109010002 dan dosen pengampu Bapak Iredo Fani Reza, SPSI IMASI. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-11 yang berjudul Organisasi dan Perilaku Komunitas. Yang pertama itu ialah organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organizer. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu organize, yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lainnya. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja sama dan merealisasikan tujuannya. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum didapat dan dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Itu menurut James L. Gibson pada tahun 1986. Adapun komponen organisasi. Komponen penting organisasi itu meliputi tujuan, struktur, dan sistem. Tujuan merupakan motivasi, misalnya sasaran, maksud dan tujuan yang akan dicapai, dan rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang dan cukupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik. Yang pertama itu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Yang kedua itu ada struktur. Struktur organisasi adalah komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut dan diintegrasikan ke dalam koordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi ini juga dapat menunjukkan spesialisasinya pekerjaan, saluran perintah atau penyampaian laporan. Struktur organisasi ini sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada sistem. Setiap organisasi, baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah, setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi organisasi. Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, fungsi organisasi ini sangat perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengaturan, dan accounting, pelaporan. Selanjutnya, perilaku komunitas. Pengertian perilaku komunitas telah banyak dikemukakan oleh para ahli perilaku organisasi sebagai terjemahan dari organizational behavior. Tentunya di sini penulis tidak memperbincangkan apakah terjemahan itu sudah tepat atau belum. Menurut penulis, terjemahan tersebut sudah tepat dan mengandung pengertian sesuai dengan istilahnya. Perilaku komunitas adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu komunitas atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap komunitas. Perilaku komunitas selalu titik awal pemberangkatnya dimulai dari perilaku manusia dan atau lebih banyak menekankan pada aspek-aspek psikologi dan tingkah laku individu. Perilaku organisasi sebagaimana suatu disiplin mengenal bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, ilmu yang diperhitungkan pula pengaruh struktur organisasi
terhadap perilaku individu. Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan bisa dijalankan. Sehingga kesimpulannya, ilmu ini mengusulkan beberapa cara agar usaha-usaha individu itu bisa terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Mungkin itu saja penjelasan pertemuan ke-11. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.